Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Saputriantika dari kelas 9E SMP Negeri 1 PSSI. Kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi di kelas 9 semester 2 ini, yaitu P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan atau berharap mendapat suatu kecelakaan. Akan tetapi, ketika kecelakaan itu menimpa, kita pun tidak bisa menghindarinya. Dan biasanya, kecelakaan dapat mengakibatkan korban menderita luka berat dan luka ringan, pingsan, atau bahkan meninggal seketika. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika korban tidak meninggal seketika pada saat kecelakaan? Yang dapat kita lakukan pertama kali adalah berusaha untuk memperkecil akibat dari kecelakaan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Lalu, apa sebenarnya pengertian dari P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Sifatnya memberikan perasaan yang tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut. Serta yang paling penting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. P3K juga bertujuan untuk menolong korban agar terhindar dari bahaya maut. Untuk melakukan pertolongan pada korban, tentunya kita memerlukan peralatan dan juga kita tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, berikut ini adalah beberapa peralatan yang kita butuhkan dalam melakukan pertolongan serta kegunaannya. Yang pertama ada kasa steril. Kasa merupakan sejenis kain tipis yang lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. Selanjutnya ada plester. Plester digunakan untuk melekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Yang ketiga ada plester obat. Plester obat ini biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Pada plester obat ini, lapisan yang mengandung obat ada di permukaan bagian tengah. Selanjutnya adalah kapas. Kapas ini digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Nah, biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Yang selanjutnya adalah gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya adalah gunting perban tahan karat. Namun, jika kita tidak mempunyai gunting tersebut, kita bisa menggunakan gunting biasa yang tidak berkarat dan juga bersih pastinya. Yang selanjutnya ada lampu senter. Lampu senter ini digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya benda kecil yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Selain peralatan, tentunya kita juga memerlukan berbagai obat-obatan untuk melakukan suatu pertolongan. Berikut adalah beberapa obat-obatan yang biasanya digunakan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama adalah obat luka ringan. Contohnya seperti obat merah atau betadine. Cara menggunakannya, pertama bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu. Kemudian oles atau teteskan obat pada luka. Kegunaan dari obat adalah untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Yang selanjutnya adalah obat pencuci luka. Contohnya seperti Rivanol, alkohol 70% atau Burwater. Cara menggunakannya adalah dengan meneteskan obat pembersih luka pada kapas, lalu usap luka menggunakan kapas tadi secara perlahan sampai sekiranya luka terlihat bersih. Kegunaan dari obat pencuci luka ini adalah menghindarkan luka dari kemungkinan terinfeksi akibat kotoran. Yang terakhir adalah obat luka bakar. Contohnya seperti bioplasenton, salep minyak ikan, dan lidah buaya.
Cara menggunakannya adalah cukup dengan mengoleskan obat pada luka bakar yang telah dibersihkan secara rutin. Kegunaan dari obat ini adalah untuk mempercepat penyembuhan pada luka. Setelah kita mengetahui apa saja peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja kecelakaan yang sering terjadi dan bagaimana cara pertolongannya. Berikut adalah contoh kecelakaan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari serta cara pertolongannya. Yang pertama adalah pendarahan. Pada tiap-tiap luka akan terjadi pendarahan. Ini terjadi di dalam atau di luar badan. Tiap luka, baik luka dalam maupun luka luar, harus diambil tindakan yang cepat. Kita harus dapat membedakan dari mana darah itu keluar. Apakah pendarahan itu keluar dari arteri, vena, atau kapiler? Berikut ini adalah perbedaan darah yang keluar dari tiap-tiap pembuluh. Darah pada pendarahan arteri berwarna merah muda, dan darah keluar dengan memancar sesuai dengan denyutan jantung. Pada pendarahan vena, darah yang keluar berwarna merah tua, keluarnya cepat, dan tidak terdapat pancaran. Sedangkan darah pada pendarahan kapiler berwarna merah tua atau merah muda, tidak cepat namun berdenyut, dan darah menyelubungi permukaan luka. Tindakan yang dapat kita lakukan terhadap pendarahan luar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menekannya dengan pembalut tekan. Yang kedua adalah menekan dari atas tempat tekanan. Dan yang terakhir adalah menahan pendarahan dengan tourniquet. Menahan pendarahan dengan tourniquet hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak. Karena penggunaan tourniquet cukup berbahaya bagi korban. Jika penolong menggunakan tourniquet, ia harus memberitahu kepada dokter bahwa ia menolong si korban menggunakan tourniquet. Yang kedua adalah luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, atau rusak oleh suatu sebab. Berikut adalah beberapa jenis luka. Luka memar, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Dasar-dasar pertolongan luka adalah sebagai berikut. Yang pertama, hentikan pendarahan. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Yang ketiga, ulas luka dengan mercurosum 2%. Yang keempat, tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya ditekan kapas. Kemudian dibalut dengan perban. Dan dalam segera bawa ke rumah sakit atau gunakan obat tradisional yang terdapat di sekitar kita. Sekian penjelasan saya mengenai P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. got that drip 흘러넘쳐 guts